Oke, namaskar anak-anak. Kembali kita akan belajar matematika, yaitu pembahasan soal pemantapan, ya. Oke, soal yang pertama itu, mari kita lihat. Nah, sebuah drum seperti gambar, kita lihat merisi air setengah bagiannya. Berapa liter air di dalam drum tersebut? Nah, kita lihat, diketahui apa ya? Jari-jarinya adalah 140 cm atau 14 dm. Kemudian tinggi tabungnya adalah 200 cm itu atau 20 dm. Dan ditanya volume air dalam tabung sama dengan berapa liter atau berapa desimeter kubik. Nah, cara menjawabnya yang pertama kita harus cari volumenya dengan rumus Pi kali R kali R kali T. Karena R-nya 14 dm, berarti Pi-nya kita akan pakai 22/7. Nah, 27 kali 14 kali 14 kali 20. Kemudian kita mudahkan 7 dan 14-nya menjadi 2, 7 menjadi 1. Sehingga nanti akan menjadi 22 kali 2 kali 14 kali 20 sehingga menjadi 12.320 liter. Nah, karena itu volume tabung, karena airnya dalam tabung atau drum itu adalah setengahnya, maka volume tabungnya dikali setengah atau sama dengan dibagi 2 ya. Sehingga 12.320 dibagi 2 akan menjadi 6.160 liter air. Ya, itu soal nomor 1. Kita lanjut ke soal nomor 2. Soalnya adalah banyak siswa perempuan di kelas 6 di SD BPS ada 54 orang dan siswa laki-lakinya ada 72 orang. Bu guru akan membentuk kelompok belajar yang terdiri dari siswa perempuan dan laki-laki sama banyaknya di setiap kelompok. Nah, berapakah paling banyak kelompok yang dapat dibentuk? Oke. Nah, ini adalah konsep FEB karena dia akan dibentuk satu kelompok. Jadi perempuan dan siswa laki-lakinya itu dibagi-bagi sama banyak setiap kelompoknya. Kalau dibagi sama banyak pasti tentunya memakai konsep faktor atau FEB. Nah, jadi FEB dari 54 dan 72 itu kalau kita menggunakan cara tabel akan mendapatkan 18. Jadi kelompok yang bisa dibentuk adalah 18 kelompok dengan masing-masing kelompok beranggotakan laki-lakinya 72 dibagi 18 itu 4 orang dan perempuannya yang mulai 54 dibagi 18 menjadi 3 orang. Nah, jadi dari soal tersebut dapat dibentuk 18 kelompok dengan setiap kelompoknya terdiri dari 3 perempuan dan 4 laki-laki. Nah, inilah soal konsep FEB yang mana kata kuncinya adalah dibagi menjadi sama banyak. Ya. Selanjutnya soal nomor 3. Nah, ini tentang jarak sebenarnya, jarak pada peta dan skala. Ya, soalnya adalah pada suatu denah tempat wisata alam, jarak antara pintu masuk dan sungai adalah 9 cm. Jika skala denah tersebut adalah 1/25.000, berapa kilometer jarak sebenarnya antara pintu masuk dan sungai tersebut? Kalian harus ingat, ini skala JS, JP, dan S. Nah, diketahui dulu ya, kita lihat soalnya. Skala itu disebut dengan S, 1/25.000. Jarak pada peta itu JP sama dengan 9 cm. Nah, ditanya jarak sebenarnya atau JS sama dengan berapa kilometer. Kita harus ingat jarak sebenarnya dicari JS sama dengan JP kali S. 9 cm kali 25.000 sehingga akan menjadi 225.000 cm. Kemudian ini kita ubah menjadi kilometer. cm ke kilo itu naik 5 tingkat. Jadi 225.000 ini dibagi 10.000 atau 100.000 akan menjadi 2,25 km. Jadi jarak sebenarnya antara pintu masuk dan sungai tersebut adalah
2,25 km. Oke, lanjut ke soal nomor 4. Ini tentang sifat-sifat bangun ruang ya. Jadi sebutkan sifat-sifat yang dimiliki oleh bangun ruang kubus 5, segi 4, dan tabung. Yang pertama, kubus. Sifat-sifatnya adalah kubus memiliki 6 sisi berbentuk persegi yang kongruen, kemudian 8 titik sudut dan 12 rusuk yang sama panjang. Kemudian 5 segi 4 memiliki 5 sisi, di mana 4 sisinya bentuk segitiga dan 1 sisi berbentuk segi 4, 5 titik sudut dan mempunyai 8 rusuk. Sedangkan tabung, dia memiliki 3 sisi, 2 sisi datar atas dan alas, serta 1 sisi melengkung yang disebut dengan selimut. 2 rusuk melengkung dan dia tidak mempunyai titik sudut. Kemudian soal nomor 5. Nah, ini disajikan data matematika nilai siswa kelas 6 SD Mutiara. Nah, tentukanlah banyak siswa yang memperoleh nilai di bawah nilai rata-ratanya. Caranya kita lihat tabelnya. Nah, ini nilai matematika 6, banyak siswanya 5. Kita akan kalikan ya. Jadi 6 itu ada 5 orang, berarti 6 kali 5 adalah 30, kemudian 7 kali 6 42, kemudian 8 kali 3 24, 9 kali 4 36, 10 kali 2 adalah 20. Kemudian kita jumlahkan hasil kalinya tersebut. 30 tambah 42 tambah 24 tambah 36 tambah 20 itu akan menjadi 152. Dan banyak siswa juga dijumlahkan sehingga menjadi 5 tambah 6 tambah 3 tambah 4 tambah 2 itu menjadi 20 orang siswa. Setelah itu kita cari rata-ratanya dengan rumus jumlah nilai dibagi banyak siswanya. Nah, tadi sudah dapat jumlah nilainya adalah 152 dibagi banyak siswanya 20. Jadi 152 dibagi 20 itu akan menghasilkan 7,6. Nah, itulah nilai rata-rata siswa kelas 6. Yang ditanya itu adalah banyaknya siswa yang memperoleh nilai di bawah nilai rata-rata. Karena rata-ratanya 7,6, maka banyak siswanya yang di bawah nilai rata-rata itu adalah siswa yang mendapatkan nilai 6 dan 7. Ya. Jadi ya, siswa yang memperoleh nilai 6 itu ada 5 siswa dan yang dapat nilai 7 itu adalah 6 siswa, sehingga jumlahnya akan menjadi 11 orang siswa. Nah, jadi banyaknya siswa yang memperoleh nilai di bawah rata-rata adalah 11 orang siswa. Itulah jawaban dari pertanyaan soal nomor 5 ya. Oke. Ya, demikian 5 soal kita. Terima kasih atas perhatian anak-anak. Sekarang selamat belajar.